Hai guys, kita kali ini ada proyek untuk meningkatkan performa dari Kawasaki Ninja 250R, yaitu naikin kompresi doang sama porting polish. Jadi di sini kita akan memangkas silinder head, silinder bloknya. Kemudian kita juga akan memodifikasi sedikit pistonnya. Ini jadi masih dalam kondisi standar. Kita akan memodifikasi semua portingnya di sini. Nah, nanti berapa horsepower hasilnya akan kita lihat nanti ya. Oke. Ini porting masih dalam keadaan standar seperti ini. Nanti akan kita ukur dan kita perbesar dengan menggunakan borcun. Dan ini bagian exhaustnya juga tuh kondisinya seperti ini. Nah, nanti akan kita porting polish. Dan nanti kita akan menyajikan gimana triknya supaya untuk ngecek piston dalam posisi aman. Watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our clouds when people change, but not us, and we just chillin', kicking it, kissed by the... Nah, ini dia setelah dibubut. Jadi permukaan ini yang bagian pinggir dibubut dan ini juga dikurangin. Di kedua piston sama. Ini pistonnya sudah selesai dimodifikasi ya. Nah, untuk silinder, jadi yang kita papas adalah bagian atas. Ini sudah kita papas sebanyak 0,3. Nih. Dan untuk silinder head, nah ini sudah beberapa bagian kita porting. Nah, ini hasilnya nih. Nah, bersih kan, dan semuanya bersih banget ya. Dan nanti ketika pemasangan ada beberapa trik yang akan kita beritahu tentang gimana caranya ngecek piston benar-benar aman setelah dibubut. Jadi nggak berbenturan dengan klep ataupun dengan cylinder head. Setelah terpasang semua silinder dan piston yang sudah dibubut, jadi kita harus memastikan dulu piston ini jaraknya aman nggak dengan kepala silinder ataupun colokan klepnya ini bertambah dekat nggak atau dalam jarak yang aman nggak dengan klep. Nah, cara ngeceknya kita cukup menggunakan ini, pakai malam atau play-doh atau lilin. Ini bisa didapatkan di toko-toko mainan anak-anak. Nah, ambil sedikit demi sedikit, terus ditempelin di sini. Jadi tidak perlu terlalu banyak ya. Cukup di daerah-daerah yang rawan, yang perlu kita cek. Nah, di sini tidak perlu terlalu tebal. Jadi nanti akan kelihatan jaraknya aman nggak dia. Saya cukup meletakkan ini di sini dan ini di sini. Nah, ini juga berlaku untuk piston satunya ya.
Oke, sudah terpasang. Untuk Kawasaki Ninja, posisi pemasangan piston nomor 2 harus ada di posisi puncak atau TMB. Nah ini. Nah, untuk memastikan posisi topnya ada benar, piston ada di posisi nomor silinder kedua, di posisi TMA di sini nih. Nah, di sini ada tanda timing. Nah, itu ada garisnya. Jadi garis di dalam itu harus selaras dengan garis di bodi tutup magnet ini. Atau kadang-kadang kalau kita buka ada tulisan 2T, artinya piston ada di posisi kedua. Nah, itu garisnya. Nah, tuh. Oke. Tanda timing di magnet masih tetap pada posisi yang semula, yaitu pada garis atau tanda 2T, dan piston ada di silinder kedua. Nah, ini camnya ada 2. Nah, bisa di sini ada tulisan putihnya. Ini ada tulisan in adalah cam in atau sisi kanan, dan ini X sisi kiri. Tanda X ya. X hadapnya ke sini. Jadi kita masang X dulu. Oke. Dan untuk tandain, nah masalahnya cam X dalam posisi menekan. Jadi kalau kita masang tutup camnya, dia akan posisi memaksa. Nah, untuk menghindari hal itu, maka kita putar sedikit dulu sampai pada posisi aman. Nah, jadi dalam posisi semua cam aman. Nah, setelah itu baru kita pasang breaker. And I'll be running, possessed by a low, low. Posisi di sini dan tim X di sini. The tide will turn without us, and I'll be killing time like I might be a cartoon. Take it in real life like haiku. I know we got the good vibes when pieces fall right into place. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Nah, ini setelah semuanya terpasang dan kita kencangkan, sekarang kita putar balik. Kita balikin ke posisi top lagi. Nah, ini garisnya di sini sudah ketemu, dan lihat di sana garis in dan garis X selaras juga. Sini garis putihnya selaras dengan ini. Nah, ini garis ini selaras dan yang X juga selaras. Nah, itu udah, dan garis di sini juga sama. Jadi posisinya itu udah benar pemasangannya. Jadi di posisi itu adalah tanda pemasangan daripada Kawasaki Ninja, baik itu yang FI yang lama ataupun FI yang baru, sama. Nah, setelah selesai dengan proses ini, selanjutnya kita putar mesin. Sampai silinder 1 dan silinder 2 itu mengalami proses overlapping untuk memastikan bahwa malam yang tadi kita pasang sudah kejepit. Oke.
Habis ini kita lepaskan lagi, cuman kita posisikan cam dalam posisi semuanya harus bebas. Nah, kita cek semuanya, tidak ada yang menekan. Jadi kita lepas silindernya untuk ngecek posisi malam. Nah, ini setelah kita putar dan malam dalam kondisi yang cukup aman. Ini ada bekas valve-nya menekan di sini. Jadi ini dalam jarak yang masih sangat aman banget. Kalau kita menggunakan Sigmat, kita cek. Jaraknya 1 mili lebih. Jadi ini masih dalam kondisi aman. Jadi rekomendasi saya, kalau ini kejepit dan kita cek ketebalannya di bawah 0,8, nah itu berarti jaraknya tidak aman dan harus dilakukan coakan klep ataupun wilayah sini nih. Kalau jaraknya kurang dari 0,8 atau 1 mili lah, itu lebih baik dilakukan modifikasi lagi kepada mahkota pistonnya sehingga menghindari tabrakan antara piston dengan kepala silinder dan klep ketika mesin sudah panas. Nah, itu triknya. Dan ini juga berlaku untuk mesin 1 silinder. Dan ini kebanyakan dipakai untuk metode pengecekan untuk motor yang klepnya lebih dari 2. Nah, oke, sekarang kalau sudah selesai, kita ambil semua lilinnya dan lalu kita bersihkan, kita pasang packing dan kita kasih lem, lalu kita pasang cylinder head dan rangkaiannya, baru kita nyalakan dan kita dyno. Nanti kita setting ulang karbunya. Oke. Setelah kita melakukan uji dyno dari yang sebelumnya powernya hanya 22,8, ini setelah kita porting polish, kita tingkatkan kompresinya dan kita setting ulang karburatornya, terjadi kenaikan power menjadi 27,2 horsepower didapat di RPM 10.866. Jadi ada kenaikan power sekitar 4,4 dk, jadi lumayan banget nih. Terus torsinya juga mengalami kenaikan dari 16,36 menjadi 18,98. Nah, jadi torsinya, jadi akselerasi dan torsinya juga meningkat. Nah, oke, untuk edisi kali ini sekian dulu. Terima kasih sudah menonton channelnya Pro-Tuner Motorcycle. Jangan lupa subscribe dan nantikan video-video kita selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.